صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fathul Qorib ya pelajarannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit Kitabu Ahkamil Buyuk ya. Siki sudah yang kemarin masuk Pak Satar ya. Baru malam Rebu kemarin. Pertama kali. Berarti ya pemanasan sih. Apa langsung tancap gas? Pemanasan. Iki cek hawa kan ngomah ta iki. Liburan kegiatannya positif apa? Oh, positif. Apa nonton bola nang Surabaya, Bonek Mania? Oh. Kabare enek di insiden nang Surabaya. Enek ta? Endi bocah e? Kelas sebelah ono ta? Kok iso? Ki ora go KTA ta iki, maksud wes ya, santai-santai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Santai tapi materi ya. Ya santai karo rada mikir-mikir saithik lah. Sing sanawi tekan apa pelajarannya? Haji, sebelum selesai. Ya wes, loncat dulu ya. Bab Kitabul Ba' ya. Kitabul Buyuk itu. Wes, ketemu. Wes. Manut sing aliyah. Soalnya wae aliyah ya. Wes santai-santai sih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Buyuk atau Ba'. Berarti buyuk itu jamaknya Ba'. Buyuk itu jamaknya Ba'. Artinya di dalam Ba' itu memasukkan wakeh ya, dalam-dalamnya itu, tapi disingkat buyuk. Kena pengen roh ya jelek sarai jero buyuk. Terus secara umum fikih itu dibagi menjadi 4 ya, global. Yang pertama itu ibadah, ubudiyah. Terus yang kedua adalah muamalah. Muamalah ini berarti transaksi atau kegiatan ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah munakahah, urusan pernikahan dan klinik-kliniknya di dalamnya itu, ono tolak, kene sembarangnya itu. Terus yang terakhir adalah jinayat. Jinayat itu apa ya? Peradilan itu loh. Atau hukum. Ya nek tindakan kriminal nanti hukumannya bagaimana, tata negara dan lain-lain itu jinayat. Itu secara global. Nah, yang bab ubudiyah, ibadah sudah selesai ya. Kemarin sampai bab haji itu selesai. Mulai diawali dari toharoh sampai haji terakhir rukun Islam. Ya, artinya saya ngiku ya. Ya, takut lebu kamar mandi. Wes. Terus babul ba'. Kita masuk ke season yang kedua dari fikih, yaitu urusan muamalah. Muamalah itu ya erat kaitannya dengan keseharian ya, kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi. Terus bagaimana hukum mempelajari tentang muamalah? Hukumnya adalah fardu ain bagi orang yang akan menjalankan atau melakukan kegiatan ekonomi atau transaksi jual beli dan lain-lain. Nek pengen ngelakoni ya kudu pelajari sih. Kalau gak mempelajari muamalah ini awal sampai akhir, yo nanti akan terjerumus ke dalam riba, baik sengaja ataupun tidak. Makanya Sayyidina Umar itu melarang orang masuk ke pasar sebelum belajar. Kan dulu kan pasar ya, Fisukina itu dilarang masuk ke pasar untuk kegiatan ekonomi, transaksi itu sebelum tahu ilmunya, belajar ilmunya. Nah, hukumnya fardu ain. Yes. Saiki sampai santai-santai, tak terang alon-alon ya, pelan-pelan aja. Tak kayak gambaran umum dulu ya tentang ba' ya. Saya yang diarani dengan yang disebut dengan ba'. Ana definisinya tagak nang kitabmu jajal wacan ana tagak. Enggak ada ya.
langsung al-buyu salah satu asya'a ya. Bai'u ainin musyahadatin ya tidak ada ya. Wes. Karena setiap kali saya apa jenenge masuk pertama itu kan harus ketahui dulu definisinya ya. Nanti kalau sudah tahu definisinya enak. Nanti tinggal kejelasannya itu tidak akan keluar dari definisi itu ya. Yang pertama kita definisikan dulu ya be. Saya tak delok sarai mau nek tagak ngene iki. Fathul Qorib sampeyan lihat dalamnya yang ada itu. Ini definisi tagak. Oh ada ya. Wal bu wes ketemu sampeyan waca. Tak waca ya Kitabu Ahkamil Buyuk ya. Wes iki sampe delok tek manane engko mburi ae. Wa riha minal muamalati ya. Kakirodin wasyirkatin terus kemudian wal buyu'u iku jam'u bai'in. Lafat buyu adalah jamaknya lafat bai'. Terus wal bai'u lugotan adalah muqabalatu syai'in bisyai'in. Sing diarani bai' atau bai' jual beli sing biasanya sampean arteni jual beli itu adalah secara bahasa lugotan adalah muqabalatu syai'in bisyai'in, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itu secara bahasa. Berarti nek membandingkan berarti sesuatu berbanding dengan hal lain itu namanya bai' lugotan ya. Misalkan sampean saling anjang sana, dolan ngene koncone, kemudian koncone dolan ngene sampean. Lah itu berarti kan berbanding kan. Lah itu termasuk bai' secara lugotan. Lugotan itu berarti bahasa. Tapi yang dimaksud bukan itu, yang dimaksud adalah wasar'an ya. Makanya fadakhola ma laisa bimalin ka khamrin ya. Maka memasukkan sesuatu yang tidak mal seperti halnya khamr. Terus sedangkan syar'an adalah tamliku ainin maliyatin bi muawadhatin bi idni syar'iyyin. Terus angel. Tak golekne definisi liyane ya. Definisi yang lebih mendekati sempurna. Sing penak difahami ya. Sing gak ketok-ketok. Pokok tulisnya. Sing diarani bai' adalah akdu muawadhatin. Diharapkan tak gak? Saya iso maca, gak usah harapati. Akdu muawadhatin maliyatin yufidu atau yaktadi padha wae. Enak ndi yufidu kaya yaktadi. Yaktadi ora apa. Ya. Yaktadi milka ainin. Au manfaatin. Ini yang lengkap ya definisi ini. Maksudnya yang detail nanti kita bisa menjabarkan enak. Alat dawam. Alat dawami. Karena ini tambahan saja, tidak terlalu penting tapi ya tambahin gak apa-apa. La ala wajhil kurbah kurbati kedawan agak ini definisi saya lengkap ya ditulis saya lagi agak usah oh tulis ini wis paham gak apa-apa, wis hafal gak apa-apa cara wis ngerti kan gak apa-apa atau gak usah di mana, gak usah diani apa-apa. Kalau ada yang bisa gak usah nulis ya. Siapa yang angkat tangan B itu apa? Gak ada. Ya gak ada tulisnya yang rada cepet ya. Sing kalian masuk semua lagi. Kita ibu Saidi sekali ya. Jelali di absen ya.
nanti pokoknya pijakannya dari sini dulu. Nanti kalau ini paham, nanti ke belakangnya enak ya. Kita kasih mukadimah dulu. Tak seminari sih lah. Enak ya. Yes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ba itu adalah abdu muawadotin maliyatin yaktadi atau yufidu milka ainin au manfaatin alat dawam. Sing diarani ba atau jual beli adalah pertama itu akad ya. Abdu akad. Terus muawadotin, berarti akad muawadoh itu pertukaran. Berarti dalam B itu ada pertukaran ya. Muawadoh itu ya pertukaran atau saling gitu loh, saling apa namanya? Ijul-ijulan gitu loh, muawadoh. Kan salah satu misalkan satunya uang, satunya handphone misalkan atau kopiah atau apa. Tapi ya nanti ya pertukaran. Maliatin, pertukaran maliyah, pertukaran sesuatu yang bernilai maliyah. Ya tadi milka ainin. Terus dengan akad muawadoh tadi, akad pertukaran ini, akad muawadohin maliyah, nanti menetapkan yang tadi atau memberikan faedah kalau yufidu ya. Kalau yang tadi berarti menetapkan. Nanti menetapkan apa namanya kepemilikan benda ain ya. Au manfaatin atau menetapkan kepemilikan kemanfaatan alat dawam. Alat dawam berarti selamanya ya. Dawam. Ini tambahan saja. La ala wajil kurbah. Tidak karena ibadah. Kurbah itu ibadah. Korban. Sekarang kita bisa paham ya. Tak ulangi lagi. Akad muawadoh pertukaran atau timbal balik ijul-ijulan yang pertukarannya itu adalah maliyah atau sesuatu yang punya nilai. Maliyah ya. Bernilai harta, punya nilai ya. Terus yang ketika nanti pertukaran akad pertukaran itu nanti menetapkan kepemilikan benda. Berarti nek saling tukar menukar, berarti kepemilikannya akan pindah. Menetapkan nanti ketika sudah B sudah selesai alat tukar menukar tadi, nanti menetapkan berpindahnya kepemilikan atau manfaat selamanya. Berarti tuku manfaat atau jual-jualan manfaat bisa. Wes, kita perintis satu persatu. Mulai dari pertama dulu. Abdu akad. Mahwal akad, sing darani akad iku apa? Tunjuk ya. Wajib jawab. Salah gak apa-apa. Nek ora jawab ngadeg ngono ya. Milih ngadeg apa jawab ngono ya. Siap, Lir? Wes pikirin dulu 1 menit akad. Akad secara umum ya. Akad secara umum berarti global, meliputi semua akad, baik itu akad transaksi, akad nikah atau akad-akad yang lain. Akad. Sudah gambar? Kok kacamataan buri dhewe ya jalan. Hah? Kesepakatan. Berarti kesepakatan itu butuh diucapno ta gak? Ya, berarti penake piye? Akad adalah ya kesepakatan wis lumayan lah kata kuncinya kesepakatan. Sanawi wani jawab tak ya? Guru wani? Habib dia Habib. Lo kan delay Habib. Jajal kayak Habib. Akad itu apa Habib? Secara umum, perjanjian. Janji karo pacar itu berarti akad ya. Entekno aku mondok 5 tahun loh berarti. Itu berarti akad ya. Wajib dijalani tak akad itu. Richard ya, Richard. Kok ngupil ae, akad itu apa? Oh, jawabnya satu kata, satu kalimat atau panjang saya ini namanya. Enggak apa. Yang penting muni pokoknya lah. Apa akad itu?
Milih ngatik tak milih ngomong ya. Ngomong kok enak ya karena kamu daripada ngatik ya. Persetujuan kedua belah pihak. Berarti persetujuan kedua belah pihak. Berarti sampean karo bapakmu persetujuan aku mondok tukokno sepeda motor, akad berarti ya. Yes. Akad secara bahasa, akad itu apa ya nek arane ya? Ikatan ya. Itu secara bahasa. Maksudnya akad itu mesti menggunakan ucapan ya, lisan ya. Kan akad, akdun kan, berarti kan ucapan. Ucapan yang kan ikatan, kata dasarnya kan ikatan. Berarti kalau ikatan akad, suatu akad itu mesti melibatkan dua orang ya, dua belah pihak ya, yang saling berakad. Ya. Akad itu harus ikatan tadi ya. Kalau ikatan berarti harus berdasarkan kesepahaman. Artinya antara yang satu, pihak pertama dan pihak kedua itu harus sama dulu kan, baru bisa diikat. Karena kan persambungan. Kalau nanti tidak sama atau melibatkan dua orang, kalau tidak melibatkan dua orang berarti tidak bisa diikat kan, karena tidak ada dua orang. Yang pertama adalah akad. Berarti kalau dalam kasus yang pertama itu adalah melibatkan akad ya. Akad itu berarti melibatkan dua orang. Dua orang yang di situ punya kesepahaman atau kesepakatan untuk misalkan satunya. Nah, ini kalau berdasarkan kesepahaman berarti harus sama. Misalkan satunya menganggap jual beli, satunya menganggap sewa, berarti kan tidak sambung. Itu berarti tidak dikatakan akad karena tidak sama. Terus nanti tak terangkan di belakang. Wes, intinya dalam B ini berarti melibatkan dua orang, berarti atau akidain, dua orang yang saling berakad. Misalkan kasusnya apa ning arani? Koyok nang bandara misalkan. Di bandara. Terus misalkan ada apa kotak itu, lemari es atau apa itu? Lebokno duit iki, koin ta duit iki, lonang terus metu minuman iki. Itu dikatakan B apa bukan? Karena definisinya pakai akad lah ya, akdun ya. Kalau di situ mungkin kalau dua orang berarti mungkin pembelinya kan saya atau sampean lah mlebokne iku. Terus yang jual siapa? Ya itu PR-nya ya. Itu berarti tidak dikatakan sebagai akad kan? Akadnya tidak, berarti dua orangnya tidak terpenuhi. Itu makanya harus akad ya. Akid berarti rukunnya jual beli atau B yang pertama adalah akidain atau dua orang. Ada bae. Wes, bae itu berarti penjual ya. Nanti ke belakangnya kan ben ana bahasa ben penak ya. Bae itu berarti penjual. Nanti ada mustari, itu berarti pembeli. Nanti ke belakang nanti kan kalau ada bahasa saya mengucapkan bae berarti itu penjual ya. Kalau mustari pembeli. Kalau jadi balik. Iku pertama akdun, wes selesai akad. Nanti jabarannya di belakang lagi enggak apa-apa. Terus selanjutnya adalah muawadhah. Muawadhatin. Akdu muawadhatin, akad pertukaran. Akad apa nek arane timbal balik lah, barter sepeda ngomong. Barter. Lah maksudnya muawadhah itu adalah tamlik wa tamaluk. Apa tamlik wa tamaluk iki? Saling menyerahkan kepemilikan. Iya, saling menyerahkan kepemilikan dan menerima kepemilikan. Muawadhah iki lho. Akad terus muawadhah, pertukaran ya. Lah pertukaran itu kan ada dua. Dari sisi penjual atau bae itu berarti namanya mabi atau barang yang dijual. Nek mabi itu berarti barang yang dijual. Itu barang yang dipunyai oleh bae atau penjual. Dari sisi mustari atau pembeli yang namanya saman. Saman itu ya aku mak yang dibuat ganti itu loh. Nggak harus duit loh ya. Saman ya. Wes.
Tadi rukun yang pertama adalah akad. Akad itu harus ada dua orang, atau berarti rukun yang pertama adalah akidain, dua orang yang saling berakad. Terus muawadotin. Nah, ini masuk ke rukun yang kedua. Berarti adalah makut aleh, atau sesuatu atau barang yang dijadikan sebagai yang ditransaksikan ini loh, yang dibuat akad. Dari sisi penjual berarti barangnya yang mau dijual, dari sisi pembeli berarti barang yang digunakan untuk membeli atau ngijoli loh. Yes, paham ya? Yes, itu makut aleh. Terus tamliku ainin berarti menyerahkan kepemilikan. Kepemilikan milik ini ada dua ya. Ada kalanya apa nih ngarani? Melepaskan kepemilikan, ada kalanya mengalihkan kepemilikan. Ada dua ya. Eling-eling. Ada caranya mengalihkan kepemilikan, ada kalanya melepaskan kepemilikan. Ini beda loh ya. Yang B ini mengalihkan kepemilikan. Ya, mengalihkan kepemilikan yang asalnya dari penjual dialihkan kepemilikannya ke yang pembeli, kepunyaannya dialihkan kepada ini namanya menyerahkan. Kalau melepaskan kepemilikan itu bukan B. Melepaskan kepemilikan namanya wakaf. Wakaf itu tidak dialihkan kepemilikannya, tapi dilepaskan ke pemilik. Misalkan wakaf ke masjid, itu tidak beralih ke siapa-siapa bendanya, menjadi milkullah kan. Untuk manfaatnya nanti kembali ke orang, tapi kepemilikannya kan dilepaskan, berarti tidak dialihkan kepada siapa. Kalau jual beli B itu namanya menyerahkan, berpindah kepemilikannya. Contoh lagi gini wes, kalau angel-angel melepaskan, sampean nong kali misalkan atau nong apalah, nek golek iwak biasanya gak apa? Pancing atau gawe alat semuanya terserah ya, pokoknya perangkap atau pancing atau apa. Ketika sampean naruh perangkap di kali misalkan, ikan yang masuk ke perangkap sampean itu berarti milik sampean kan, karena sampean yang naruh perangkap. Nah, kemudian sampean ambil. Nah, ketika sampean lepaskan, berarti ikan itu berarti tidak milik siapa. Berarti sopo wae ngono sing pengen mancing atau yang masuk ke perangkap yang lain berarti milik orang. Nah, itu namanya melepaskan kepemilikan. Yo, wes paham ya, beda antara melepaskan dengan mengalihkan. Kalau B itu mengalihkan. Kalau melepaskan itu berarti wakaf. Wes penake ngomong ngono. Wes, kira rada mikir saiki ya. Iki mau kedimah iki. Yes, menyerahkan dan melepaskan kepemilikan. Terus selanjutnya adalah maliatin ya. Tadi kan pertukaran ya, akad, pertukaran, terus sekarang maliyah. Yang bisa dijadikan pertukaran itu adalah maliyah. Maliyah itu adalah objek atau sesuatu yang bernilai harta. Ya, sesuatu yang bernilai harta. Berarti ini masuknya tadi ke benda tadi ya. Benda yang bisa dijadikan sebagai muawadhah tadi, yang bisa digunakan atau dijadikan sebagai pertukaran muawadhah, syaratnya adalah benda itu bisa dimiliki. Bendanya bisa dimiliki. Syarat benda bisa dimiliki adalah bendanya suci. Oke ya. Benda yang bisa dimiliki adalah syarat yang pertama adalah bendanya suci. Baik benda itu bernyawa atau tidak. Yes, gambar ya, bendanya harus kalau bernyawa ya wedhus kan maksudnya itu. Kayak wedhus, tapi kan bernyawa. Itu suci, bisa dimiliki. Terus masalahnya nanti ada benda yang tidak bisa dimiliki tapi bisa dikuasai. Terus ada benda yang tidak bisa dimiliki dan juga tidak bisa dikuasai. Yes. Ada 3 ya. Benda yang bisa dimiliki, kedua benda yang bisa dikuasai tapi tidak bisa dimiliki, terus yang ketiga adalah benda yang tidak bisa dimiliki dan tidak bisa dikuasai. Nah, untuk akad B itu hanya yang pertama, yaitu benda yang bisa dimiliki. Benda yang bisa dimiliki adalah syaratnya tadi suci. Terus benda yang tidak bisa dimiliki tapi bisa dikuasai. Contohnya adalah apa? Benda najis.
Benda najis itu tidak bisa dimiliki, tapi bisa dikuasai. Ayo. Bedanya apa milik sama kuasa? Ya, bedanya apa? Apa? Menir. Ini kalau benda yang bisa tadi kan akdu muawadotin, pertukaran kan. Kalau bisa dimiliki, itu berarti nanti bisa diserah terimakan kan? Karena dimiliki. Tapi kalau dikuasai, itu tidak dimiliki, hanya bisa menguasai. Contohnya ini. Contohnya adalah benda najis. Misalkan saya punya atau gendut ya. Munir punya keletong sapi 1 karung misalkan. Keletong sapi itu bukan milik Munir, tapi Munir yang menguasai itu, ya kan? Bisa menguasai. Artinya Munir berhak menggunakan, yang paling berhak menggunakan keletong itu mau nono. Paham ya? Dia yang paling berhak menggunakan. Nah, terus bagaimana caranya kalau bisa saya pengen mendapatkan keletong dari Munir tadi? Diminta. Ya boleh diminta. Nah itu lo gendut gak mungkin, Munir gak mungkin, gak gelem nek di apa nih diberikan cuma-cuma, harus minta ganti. Nah kalau benda najis itu tidak bisa diakati jual beli pertukaran. Karena apa? Karena bendanya najis. Tapi bisa itu namanya nakluliyat. Apa nih nakluliyat itu memindah kekuasaan. Yat itu bukan tangan ya, kekuasaan. Artinya benda najis tadi, keletong 1 karung tadi yang di Munir tadi, itu Munir yang berhak menguasai, yang berhak menggunakan, yang menguasai. Terus kalau saya pengen keletongnya itu, pengen keletong 1 karung tadi, ya saya beli hak untuk menggunakan keletongnya. Paham ya? Bukan beli keletongnya, tapi beli haknya loh. Beda ya. Karena kalau keletongnya tidak bisa diperjualbelikan, di muawadah kan tidak bisa, karena syaratnya harus bisa dimiliki. Karena benda najis tidak bisa dimiliki. Yes. Gambar ya. Begitu agak, kenapa enggak? Sing sanawi. Tak baleni mana ya? Keletong itu najis. Benda najis tidak bisa dimiliki, tapi bisa dikuasai. Misalkan tadi tak contohkan, Munir punya keletong 1 karung. Saya pengen keletong. Kalau saya beli keletongnya kan nggak bisa. Karena apa ya? Karena bukan milik, kan tidak bisa dimiliki. Berarti tidak bisa diserahkan ke saya kan? Karena bukan milik. Nah, tapi bisa dikuasai. Yaitu kuasa itu apa? Berhak menggunakan. Artinya Munir itu punya 1 karung keletong tadi. Munirlah yang paling berhak menggunakan keletong tadi. Berarti saya bukan membeli barangnya keletongnya, tapi saya membeli hak untuk menggunakan keletong. Paham ya? Nah, yes. Beda ya. Nah, ini yang jadi permasalahan. Tadi kan akad ya, awal tadi. Ketika akad itu harus berdasarkan saling kefahaman kan. Kalau nanti saya, misalkan Munir tahu mondok, tahu ngaji nang Al-Maliki kan, ngalim kan. Kate tuku keletong. Munir niatnya itu nakluliyat tadi. Nakluliyat, beli kekuasaan. Terus karena yang penjualnya wong sing duwe keletong mau ternyata tidak tahu, ora pernah mondok, ngertine kan jual. Ya kan? Didol keletongnya. Berarti satunya nakluliyat, satunya jual beli B. Berarti tidak sambung. Berarti ini tidak sah. Karena apa? Karena yang namanya akad itu harus berdasarkan kefahaman atau satu kesatuan, satu kefahaman. Piye carane ben paham? Ya ngaji rek, makanya butuh ngaji. Lho. Jadi kanggo sampean iki makane aku kan sering bilang toh. Ilmu fikih iku gak sederhana sampean ngibadah, salat terus ribaan, terus tahlilan, terus mlebu swarga no. Ya Islam iki ya ngene iki ana mikire Mas iku, tidak kalah dengan orang kuliahan Mas iku. Oke, jangan nalar ya. Kita masuk selanjutnya. Milik, kuasa. Terus ada yang ketiga itu tidak bisa dimiliki dan tidak bisa dikuasai. Milik tidak, kuasa
Tidak. Berarti apabila dia menguasai secara hukum dohir, hakikatnya secara syar'i, berarti dia tidak dianggap memiliki. Iku ada 5 jenis hewan lah yang tidak bisa dimiliki dan tidak bisa dikuasai. Yang pertama itu al-hit'ah, raja wali. Raja wali. Wis pokoke burung gede ku ya, sing bangsane alap-alap sing buas ya, raja wali. Terus yang kedua ghurabul abqa, gagak. Orang tahu roh gagak ya apa iki. Raja wali, gagak. Terus yang ketiga adalah fa'roh, tikus. Tikus ya. Tikus. Terus yang keempat adalah ular. Dengan segala jenisnya, segala macamnya ular itu. Menurut mazhab Syafi'i, ini Syafi'i ya, nanti makanya sampean kan dasar ya, ini Syafi'iyah dulu ya. Nanti kalau sampean menemukan ini gak haram, ya berarti sampean ngajine luwih dhuwur berarti. Ini untuk dasar dulu. Syafi'iyah. Memeliharanya haram, wajib melepaskan. Ya. Kalau ular wajib kalau ular sunah dibunuh ya, kalau ular ya. Tapi ba'dal indar, setelah di apa ngarani? Indar dibedeni kon ngalih lah. Kok gak ngalih sunah dibunuh. Segala macam ular. Tapi sekarang kan ada ya ular dingoni ya? Ada. Nah, itu berarti secara hukum syar'inya itu dia tidak memiliki dan dia tidak menguasai. Artinya kalau gendut ngambil Munir, dijupuk orang Munir, dia tidak dianggap mencuri ini. Paham ya? Karena dia tidak dianggap memiliki dan tidak dianggap menguasai. Kalau urusan nanti ditangkap polisi atau dikeperi warga, yo aja takut aku maksudnya. Ini saya ngomong syar'i ya. Kita ngomong syar'i ya, fikih maksudnya. Hakikat hukum syar'inya dia tidak memiliki dan tidak menguasai. Berarti kalau ada orang yang ngambil, berarti tidak dikatakan mencuri. Kalau mencuri itu kan menggunakan hak orang lain kan? Atau ngambil hak orang lain, itu tidak bisa dimiliki. Mbok jupuk gak apa-apa. Tapi nek urusan dikeperi uang bukan urusan saya maksudnya. Hukum syar'i. Terus yang terakhir adalah kalbun akur atau anjing liar lah, anjing. Anjing itu boleh dipelihara. Motifnya hanya dua hal ya. Untuk menjaga dan juga untuk berburu. Ya gak apa-apa sampe nek pengen ngoni asu kayak jaga omah gak apa-apa. Boleh. Motifnya untuk menjaga dan berburu. Ya gak apa-apa. Tapi syaratnya dua itu loh ya, untuk berburu dan untuk karena anjing itu hewan yang paling mudah dilatih kan. Untuk melacak, untuk apa itu enak, gampang latih. Dan lebih ngerti tuannya daripada daripada hewan yang lain. Rada cerdas lah. Tapi nek sampai ngingoni kita ya masalah mesti. Santri kok ngingoni asu kan. Tapi sebenarnya nggak apa-apa. Kalau tujuannya untuk menjaga dan untuk berburu. Karena ya itu mau anjing itu kita lebih daripada kucing ya. Kucing itu kalau kan renek tuane kan dicolong kan, dipangan kan. Tapi kalau anjing itu enggak, nurut ya. Enggak oleh mangan dia dipangan. Kalau enggak dikasihkan maksudnya. Nek kucing kan nyolong barang. Nek asu aman. Yes. Makanya tadi wes ya selesai ya. Yang 5 itu ya raja wali, gagak, tikus. Berarti nek ana wong ngingu tikus itu hakikatnya dia tidak punya. Tidak memiliki maksudnya. Yes. Terus selanjutnya adalah benda itu harus punya nilai ya tadi ya, maliyah ya. Maliyah itu apa ya? Mutamawal. Mal sama maliyah itu beda ya. Kalau mutlakul mal, misalkan 2 biji atau 3 biji beras, itu namanya mal. Tapi tidak maliyah ya. Kalau dikumpulkan 1 kresek, itu baru punya nilai. Kalau 3 biji kan nggak bernilai kan. Artinya benda yang bisa dimuawadoh ini loh, yang maliyah ini harus benda yang punya nilai. Dan yang punya nilai ini apa nilai? Benda yang dikatakan tidak bernilai, yang tidak punya nilai ya, menurut syara itu adalah ada kalanya sedikit. Jadi mau sedikit ya saking sedikitnya kayak 3 biji beras kan sedikit. Atau yang kedua membahayakan. Atau punya manfaat tapi tidak dianggap oleh syara. Punya manfaat tapi tidak dianggap oleh syara. Contohnya apa? Contohnya itu alat musik gitu. Alatul malahi.
itu kan haram ya, sepakat ya. Ya sing alat musik sing si Arul Fusak iku lho sing digawe-gawe wong fasik iku lho, gawe konser gawe apa. Itu kan sebenarnya kan punya manfaat. Kayak gitaran itu. Lah, tapi manfaatnya itu menyalahi syariat. Artinya syariat mengharamkan. Berarti itu dianggap tidak memiliki nilai gitu. Tidak maliyah gitu. Paham ya? Atau sedikit tadi ya. Sedikit yaitu misalkan 3 biji tadi. 3 biji itu belum punya nilai. Kalau dikumpulkan 1 kresek beras baru punya nilai. Itu namanya maliyah. Yang muawadhah tadi ya, muawadhah karena pertukaran sekali lagi pertukarannya muawadhahnya ini tidak tidak melulu satunya uang, satunya barang. Ngerti ya? Tidak harus satunya uang, satunya barang. Barter, misalkan kopiah itu atau apalah. Kopiah ditukar dengan kitab misalkan. Nah, itu namanya ijol-ijolan tadi loh, pertukaran tadi ya. Ya, itu namanya sekali lagi bukan tidak hanya yang menggunakan uang, segala sesuatu yang lain pokoknya ada pertukaran itu namanya. Nah, di sini yang perlu sampean perhatikan adalah ijol-ijolan makanan itu tergolong benda ribawi. Ngerti ribawi lah guys? Nanti babnya di belakang loh ya. Nanti setelah itu ada bab ribawi, bab riba. Nah, itu nanti di belakang. Makanan intinya benda yang sudah matang itu kalau diijolkan itu jelas nanti masuknya ke riba. Itu termasuk ke riba. Loh, saya tidak menjual kok. Loh, sampean kan tuker misalnya. Misalkan Munir kondangan oleh berkat lawe pedus misalkan ikan kambing. Terus satunya Dewa oleh daging ayam misalkan. Terus Dewa, aku gak seneng ayam, aku seneng kambing. Lah Munir gak seneng kambing tapi seneng ayam. Terus ditukar ijol-ijolan berkat. Itu tidak sah, tidak boleh. Karena mat'umah, makanan itu adalah benda ribawi. Kalau ditukarkan makanan dengan makanan mesti masuknya ke riba. Atau kopi ijol teh misalkan. Itu mat'umah makanan kan. Nah, itu nanti di belakang ya, bab ribawi ya. Itu nanti golong termasuk sampai yang sampai pahami riba itu katanya utang tok paling ya. Ya nanti di belakang ada riba itu tidak hanya utang. Riba itu jenisnya, ribawi barangnya. Berarti ada 2, ribawi, barang ribawi itu ada namanya emas dan perak, nukut itu ya. Terus yang kedua adalah mat'umah, makanan. Itu kalau dipertukarkan jelas riba maksudnya. Kecuali ada syaratnya, nanti di belakang ada syarat-syaratnya. Tapi kalau yang barang mateng itu jelas riba. Solusinya bagaimana? Yo ijol-ijolan. Dikekno ae sik, hibah. Paham ya? Dikasihkan dulu. Kalau dikasihkan kan hibah, enggak apa-apa kan? Nah, setelah itu dikasihkan lagi hibah, saling menghibahkan. Tapi kalau ijol-ijolan, ya itu jenenge bek ngono lho. Paham ya? Karena ada muawadhah tadi loh, muawadhah pertukaran. Ya, barter. Oke, dari sini paham ya? Oke. Kita lanjut. Wis, pemanasan sih. Rodok mumet ta durung? Iki pelajaran kelas A, iki seminar kelas A wis iki. Wis rodok dhuwur iki. Artinya nanti kalau ini paham, nanti ke belakangnya enak maksudnya. Wis. Selanjutnya adalah yufidu atau yaktadi milka ainin. Ketika sudah terjadi akad muawadhah, pertukaran, nanti menetapkan kepemilikan barang. Berarti bendanya tadi berpindah. Misalkan pulpen atau penaya duit ya, duit karo HP ya. Berarti HP milik penjual, nanti menetapkan HP-nya berpindah kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Yang duitnya berpindah dari pembeli ke penjual. Karena duit ya. Kalau barang nanti untuk kangelan bayang kan. Itu kalau ketika sudah terjadi transaksi nanti milka ainin tadi kepemilikan ya. Terus yang kedua manfaatin. Berarti ada ainin, ada manfaatin. Ada manfaat, ada ain. Ini 2 hal yang berbeda ya. Ada manfaat, ada ain. Ain itu apa?
benda barangnya ya. Kalau manfaat, kemanfaatan. Artinya gini loh. Artinya ketika tadi muawadhah tadi itu tidak harus dengan benda, boleh dengan manfaat. Manfaat lah, yo jasa. Misalkan gendut punya kopiah ya, kopiah. Ki kopiahku apa nih rani? PN bahasanya. Yes. Terus dengan syarat kamu nyuci baju saya selama 1 hari misalnya atau 2 hari. Berarti satunya kan benda, peci, kopiah ya, punya Munir tadi. Satunya jasa atau manfaat, yaitu mencucikan baju selama 2 hari. Nah itu boleh. Apa beda ain dengan manfaat? Iya beda. Apa beda deh? Artinya 2 hal berbeda ya. Artinya yang diakati itu bisa 2. Ada kalanya bendanya, ada kalanya manfaatnya. Kalau yang diakati bendanya berarti namanya bea jual beli. Kalau yang diakati manfaatnya berarti nanti namanya sewa yo. Kan ada kemungkinan ya, orang itu ada kemungkinan memiliki bendanya, ada kemungkinan memiliki manfaatnya, tapi tidak memiliki bendanya. Paham ya? Misalkan Munir sewa rumah 1 kos atau kos rumah 1 bulan kan. Berarti Munir itu memiliki manfaatnya, yaitu manggon. Tapi Munir kan tidak punya rumahnya, hanya memiliki manfaatnya. Sing duwe omah berarti memiliki rumahnya, tempatnya, tapi tidak memiliki manfaatnya karena sudah disewakan tadi. Berarti ada 2 ya. Manfaat itu sendiri atau benda itu sendiri. Ada 2 hal. Dan dua-duanya ini layak untuk dijadikan ya dijadikan muawadhah mau artinya punya nilai sendiri-sendiri loh, bernilai loh. Punya nilai sendiri-sendiri. Misalkan kacamata. Lah sing darani manfaat iku apa? Manfaat itu adalah apa ya penak ngomong. Tapi paham ya sampean ya? Ya. Tapi angel ngomongnya ya. Intinya ngene, manfaat itu tidak bisa terlepas dari bendanya. Misalkan mobil, ya berarti fungsinya ditumpaki bersamaan dengan mobilnya. Karpet misalkan, karpet ya fungsinya dilunggui berarti ya enek karpetnya di situ. Ya, enek bangku, enek lainnya. Tapi nanti mengecualikan ada yang namanya ya karena kan kalau muawadhah itu kan ada pertukarannya ya, ada pertukaran berarti ada menuntut serah terima, ya kan, paham ya? Kalau serah terima barang kan enak, berarti dikasih. Tapi kalau manfaat, bagaimana serah terimanya? Yaitu karena manfaat itu tidak terlepas dari bendanya, berarti diserahkan bendanya. Kayak mobil tadi loh, manfaatnya kan untuk dinaiki, berarti serah terimanya adalah dengan mobilnya kan. Kalau karpet dengan karpetnya. Nah itu berarti nanti 2 hal yang berbeda. Terus ada lagi sebenarnya, tapi sampai nanti angel kita ya. Yang satu adalah dain. Dain itu hutang enggak? Hutang itu juga termasuk iku loh ya. Termasuk syai'un yang bisa diperjualbelikan sebenarnya. Itu nanti masuknya ke salam. Terus enggak usah ya, 2 saja ya. Ya 2 dulu ya. Ada yang namanya manfaat, ada ain. Itu 2 hal yang berbeda. Terus selanjutnya iki yang perlu dia. Tadi kan ada yang namanya yang ketiga itu namanya asar. Asar itu efek yang ditimbulkan tapi apa ya ini ngarani ya? Efek yang ditimbulkan dari benda tapi bukan manfaatnya. Artinya asar itu tidak bisa dikuasai. Contohnya penemu tak sampaikan itu. Contohnya adalah lampu ya. Lampu ya. Misalkan lampu ngejruk padang kan ini. Kemudian sorotnya keluar kan? Keluar sana. Terus sampean ini punya orang misalkan ya, ini rumah wong. Terus lampunya padang, terus lampunya jendelanya dibuka atau pintunya dibuka, terus lampunya keluar ke sana, sinarnya itu loh. Terus sampean ngampu baca di situ. Iku darani gosok tak gak iku? Kok bisa gosok? Sing darani digosok iku apa?
bukan definisi gosip secara umum. Ya, intinya menguasai atau menggunakan hak orang lain kan. Nah, terus untuk lampu itu kan kalau menguasai hak orang lain itu mesti yang dikuasai adalah mesti manfaatnya kan. Kalau sendal, manfaatnya sendal kan berarti dipakai. Gosok mobil berarti mobilnya dipakai. Kalau asar itu kan sudah tidak apa sih mbok gosok, sih mbok manfaatno. Kan lampu ini kan gak sampean gowo kan. Nah, itu namanya asar. Dan asar itu tidak bisa dikuasai kan itu. Kalau gosip kan menguasai barangnya, menguasai milik orang lain. Misalkan ki lungguh nang joke wong beda motor. Iku jenenge gosip ya padha ya. Itu menguasai hak orang lain kan gene wong iku lunggui. Jelas sampean ngelunggui barangnya wong, berarti gosip tempat duduk. Lah kalau lampu ini itu namanya asar. Asar itu berarti tidak bisa, itu tidak dikatakan gosip. Karena apa? Ya karena sampean tidak menguasai bendanya kan. Kalau menguasai manfaat itu namanya gosip. Kalau itu kan tidak menguasai bendanya karena sudah terlepas kan. Mau sinare kaduan ngono tok. Itu tidak karena dianggap itu tidak menguasai. Itu tidak dikatakan sebagai gosip. Nah, ini sing jadi perdebatan adalah nanti bagaimana hukumnya menjual hak cipta. Larinya ke sana maksudnya. Ngerti hak cipta? Royalti lagu tau apa biasanya? Buku tau apa biasanya sing sering ini? Kalau muawadah, kalau bek dijual itu kan menuntut adanya pertukaran kan atau serah terima itu loh muawadah. Kalau hak cipta apa yang mau diserah terimakan ya? Karya apa negara kan bukan berbentuk fisik ini namanya. Kan hak cipta, misalkan hak untuk memproduksi lagu kan mau mengucapkan lagu nih kan. Serah terimanya ini loh kalau kita jual ini kan kalau kita ikutnya ke jual beli loh ya bek. Yang mau kalau bek kan mau awadah pertukaran serah terima apa yang mau diserah terimakan. Nah ini nanti perdebatannya di situ akhirnya asarnya itu loh. Kalau manfaat jelas, kalau manfaat karena manfaat itu tidak terlepas dari bendanya. Yaitu asar itu sesuatu yang dapat dirasakan tapi terlepas dari bendanya, maksudnya tidak melekat pada bendanya. Yes. Yang terakhir adalah jam lagi. Lebih 5 menit ya. Lanjut apa wis? Kurang sak ala wajil kubra. Lanjut ya, satu ya. La ala wajil kurbah. Ini adalah tidak atas jalan apa nerani ibadah. Artinya bek itu pertukaran bek itu adalah murni golek bathi lah gampangannya. Bukan kurbah. Kurbah itu apa nerani ada unsur ibadahnya itu loh. Nanti mengecualikan namanya hutang. Ngerti hutang ya? Piye hutang itu? Pinjam, ya gak harus uang kan? Ya pinjam ya. Pinjam itu berarti ariah itu, sileh nyileh gitu. Kemarin gue sileh peda dibalekno, itu jenis hutang. Sing dibalekno apa nih? Kalau pinjam itu? Pinjam itu barangnya aneh utang. Maksudnya kembalikan uang yang kamu silih ya baliknya sesuai barangnya itu atau ganti nominal berarti kan bukan barangnya itu kan bisa kalau uang loh ya bisa yang lain. Maksudnya ini loh bedanya apa bek sama utang itu kan sama-sama muawadah kan tadi loh konsep awalnya loh kan muawadah pertukaran kan bedanya apa muawadah sama utang itu kalau utang kan juga tak serahkan kan kemudian setelah itu kan kembali lagi podo kan kembali kan balik nyaur ya bedanya apa karo bek kalau bek kok boleh ngambil untung kalau utang kok gak boleh ngambil untung. Hah? Umpamanya secara berkala iku nek sing bayar cicilan bayar utuh lho maksudnya karena wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Ini tambahan tapi penting Mas riba. Karena kalau bek itu motif dasarnya adalah untuk golek bathi. Ya jelas ya. Tapi kalau utang itu motif dasarnya adalah tabarruk atau menolong. Paham ya? Lah nek bek
memang watak dasarnya itu ngambil untung. Misalkan saya kulak barang 10.000, tak jual payu 1 juta misalkan, dan pembelinya mau, boleh. Dan tidak ada unsur penipuan loh ya, boleh. Itu B. Tapi kalau utang 100.000 kok balik 110.000 atau 120.000, ya gak boleh. Karena asasnya atau pondasi dari utang itu adalah menolong. Makanya kan dulu awal-awal kan diprotes. Apa bedane? Nek adol atau B tadi kok oleh ngwek bati, tapi nek utang kok gak oleh njupuk bati. Kan podo-podo mbok awal toh pertukaran. Mirip kan? Bedanya yaitu jadi asasnya itu. Tapi nek ngolek bati, kalau menurut Imam Ghazali, apike itu sepertiga dari kulake, maksudnya. Ojo sampai melebihi dari sepertiga. Ojo kulake ini bodol separuh harga atau di atas harga itu gak apik kalau Imam Ghazali. Tapi secara fikih dasar gak apa-apa. Ngambil untung bebas. Selama ada yang mau dan tidak ada penipuan. Artinya barang apik ngomong apik, elek ngomong elek maksudnya. Itu boleh. Itu watak dasarnya. Ya. Tapi kalau utang kulu kordin utang ya, kalau di situ ada kemanfaatan, ada menarik kemanfaatan ke salah satu pihak yang diuntungkan, itu namanya riba. Dan ini namanya riba jahiliyah ya ini. Kalau sampean punya pikiran, apa bedane utang kok karo B? Nek utang kok ora oleh mek untung, nek B oleh untung. Berarti sampean punya pikiran seperti hanya wong jahiliyah zaman dulu ini. Wes ya. Definisi ini eling-eling ya. Amin. Alhamdulillah. Ojo bablas maksudnya iku. Wes, wallahu alam bisawab.